Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PAT Fisika kelas 10. Nomor 1, pernyataan berikut yang sesuai dengan hukum Newton 1, bila resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda. Jadi di sini hukum Newton 1 ini bisa dirumuskan sebagai berikut, yaitu sigma F yaitu sama dengan 0. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada benda adalah 0. Maka di sini terjadi dua kondisi, yaitu bendanya dalam keadaan diam dan bendanya dalam keadaan bergerak GLB. Jadi gerak lurus beraturan. Jadi resultan gaya yang bekerja pada benda ini sama dengan 0, bendanya akan diam atau bendanya bergerak lurus beraturan. Jadi di sini pilihannya A pasti dalam keadaan diam, ini salah, jadi belum pasti dalam keadaan diam. Kemudian B pasti dalam keadaan bergerak, ini salah, jadi tidak pasti dalam keadaan bergerak. Kemudian yang C mungkin bergerak lurus beraturan. Jadi ini mungkin bergerak lurus beraturan, yaitu ini, jadi GLB, ini benar. Kemudian yang D tidak mungkin diam, ini salah, karena di sini adalah diam. Kemudian yang E mungkin bergerak dipercepat, ini salah. Jadi yang benar adalah yang C. Kemudian nomor 2, bila suatu benda diletakkan di atas permukaan yang kasar, kemudian benda itu ditarik dengan sebuah gaya yang tepat, maka akan terjadi gaya lawan yang disebut gesekan. Besarnya gaya gesekan itu bergantung pada. Jadi di sini rumus gaya gesek yaitu Fg sama dengan mu dikali dengan N. Jadi mu ini adalah koefisien gesekan dan N ini adalah gaya normal. Ini adalah rumus gaya gesek. Jadi gaya gesek ini tergantung pada koefisien gesekan dan gaya normalnya. Jadi di sini yang A, kekasaran permukaan yang bergesekan, ini kurang tepat karena kekasaran permukaan yang bergesekan ini adalah mu dan di sini gaya normalnya tidak ada. Kemudian di sini yang B, besaran gaya normal, ini masih kurang tepat karena gaya normal ini dikalikan dengan koefisien gesekan. Yang C, kekasaran permukaan yang bergesekan dan besarnya gaya normal. Jadi yang C ini benar. Jadi kekasaran permukaan ini kita katakan di sini adalah koefisien gesekan. Jadi yang C ini benar. Kemudian yang D, besarnya massa benda yang ditarik, ini salah. Kemudian yang E, besarnya gaya yang menarik benda itu, ini salah. Jadi yang benar adalah yang C. Kemudian nomor 3, sebuah benda ditarik oleh 3 gaya seperti gambar berikut. Ini gambarnya. Berdasarkan gambar di atas diketahui 1. Percepatan benda 0, 2. Benda bergerak lurus beraturan, 3. Benda dalam keadaan diam, 4. Benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Pernyataan di atas yang benar ditunjukkan oleh nomor. Jadi di sini kita hitung gaya yang searah terlebih dahulu. Jadi kita hitung gaya yang arahnya ke kanan. Jadi gaya yang arah kanan adalah ini. Jadi sama dengan F1 ditambah dengan F2. Jadi di sini sama dengan F1-nya adalah ini dan F2-nya adalah ini. Jadi 10 ditambah dengan 15. Hasilnya adalah 25. Jadi 25 Newton. Kemudian gaya yang ke kiri yaitu sama dengan ini, gaya yang ke kiri yaitu F3. Besarnya yaitu sama dengan 25 Newton. Jadi besarnya ini adalah sama dengan yang gaya ke kanan. Jadi kanan kiri ini besarnya sama, maka bendanya tidak bergerak atau resultan gayanya di sini adalah 0 karena di sini gayanya adalah sama. Jadi resultan gaya di sini adalah 0. Maka di sini percepatan bendanya ini 0 karena tidak bergerak. Jadi ini benar. Kemudian benda bergerak lurus beraturan. Ini benar karena di sini jika resultan gayanya adalah 0, ini sesuai dengan hukum 1 Newton. Jadi benda bergerak lurus beraturan. Kemudian yang ketiga, benda dalam keadaan diam. Ini benar, jadi sesuai dengan hukum 1 Newton, yaitu benda bergerak lurus beraturan atau benda dalam keadaan diam. Kemudian yang keempat, benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Yang ini kurang tepat. Jadi pernyataan yang benar adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya.
Besar gaya normal yang dialami oleh balok bermassa 3 kg adalah di sini G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi di sini yang diketahuinya adalah masanya, yaitu M sama dengan 3 kg. Kemudian F-nya, gayanya yaitu 14 Newton. Ini 14 Newton. Kemudian percepatan gravitasi yaitu G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian yang ditanyakan adalah besar gaya normalnya, yaitu N sama dengan berapa. Jadi, untuk menghitung gaya normal, kita gambarkan terlebih dahulu arah-arah gayanya. Di sini arah gaya berat, ya di W, kemudian ada arah gaya normalnya. Jadi, N. Jadi, gaya normalnya ini ke atas karena akibat gaya tekan bendanya ini terhadap lantai. Jadi, ini gaya normal dan ini gaya berat selalu mengarah ke bawah. Kemudian di sini F-nya ini adalah arahnya ke bawah. Jadi ini arah-arah gayanya ini adalah sejajar dengan sumbu Y. Maka di sini sigma Fy sama dengan 0. Karena pada sumbu Y ini tidak terjadi pergerakan. Jadi di sini sama dengan 0. Kemudian di sini kita tetapkan yang arah ke atas ini adalah positif. Jadi gaya normal ini adalah positif. Jadi N, kemudian min W, kemudian min F sama dengan 0. Jadi N-nya positif dan yang arah ke bawah ini negatif. Jadi di sini N min rumus gaya berat atau W ini yaitu M dikali G. Kemudian min F sama dengan 0. Kita masukkan angkanya di sini. Jadi N min masanya ini adalah 3, kemudian G-nya ini adalah 10, jadi dikali 10, min F-nya ini adalah 14, jadi di sini 14 sama dengan 0. Jadi di sini N min 3 dikali 10 ini adalah 30, jadi min 30, min 14 sama dengan 0. Jadi di sini N min 30, min 14 ini bisa dijumlahkan, jadi min 44 sama dengan 0. Jadi N sama dengan ini min 44 dipindah ke sini jadi positif, jadi 44 Newton. Jadi ini gaya normalnya. Jadi hasilnya ini jawabannya adalah yang A, 44 Newton. Kemudian nomor 5, jika sebuah benda bermassa 6 kg bekerja resultan gaya sebesar 24 Newton, maka besar percepatan yang dialami benda adalah di sini yang diketahuinya adalah masanya, yaitu M sama dengan 6 kg. Kemudian ini gayanya, jadi F sama dengan 24 Newton. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan yang dialami benda. Jadi di sini yang A sama dengan berapa. Jadi percepatan ini adalah A. Jadi di sini untuk mencari A ini menggunakan rumus gaya, yaitu F sama dengan M dikali A. Ini sesuai dengan hukum 2 Newton. Jadi di sini F-nya adalah 24 sama dengan M-nya ini adalah 6, kemudian dikali dengan A. Jadi A sama dengan 24 dibagi dengan 6. Jadi 6-nya dipindahkan ke bawah. Jadi 24 dibagi 6 hasilnya adalah 4. Jadi 4 meter per second kuadrat. Jadi ini percepatannya. Jadi jawabannya adalah yang D, 4 meter per second kuadrat. Kemudian nomor 6, sila lahi yang bermassa 60 kg berada dalam sebuah lift yang sedang bergerak ke bawah dengan percepatan 3 meter per second kuadrat. Besarnya gaya desakan kaki sila lahi pada lantai lift adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi M sama dengan 60 kg, kemudian percepatannya, jadi A sama dengan 3 meter per second kuadrat. Ini arahnya adalah ke bawah, jadi arahnya ke bawah percepatannya. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya desakan kaki, ini adalah gaya normalnya. Jadi di sini N sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Jadi kita gambarkan terlebih dahulu di sini. Jadi kita misalkan di sini adalah liftnya. Kemudian ini adalah orangnya atau di sini adalah sila lahinya. Jadi di sini bekerja gaya beratnya, jadi di sini adalah W. Kemudian bekerja gaya normal, jadi N. Gaya normal ini adalah gaya desakan kakinya. Kemudian liftnya ini bergerak
ke bawah. Jadi percepatannya ini ke bawah. Jadi ini gaya-gaya yang bekerja pada orang ini atau pada si lelahi. Jadi di sini berlaku sigma Fy sama dengan M dikali A. Di sini sigma Fy karena gaya yang bekerja adalah sejajar dengan sumbu Y. Di sini yang searah dengan arah gerak adalah W-nya, jadi W-nya ini adalah positif. Jadi di sini W min N sama dengan M dikali A. Kita cari gaya normalnya. Di sini W ini adalah gaya berat. Rumus gaya berat adalah M dikali G. Min N sama dengan M dikali A. Jadi masanya adalah 60, maka di sini 60, kemudian dikali dengan G-nya adalah 10. Jadi di sini G-nya tidak diketahui, maka G-nya ini adalah percepatan gravitasi, kita tetapkan nilainya adalah 10. Jadi di sini min N, ini yang kita cari, sama dengan 60 masanya dikali dengan percepatannya, yaitu A-nya, yaitu ini, jadi dikali 3. Jadi di sini 60 dikali 10 adalah 600, min N sama dengan 60 dikali 3 adalah 180. Maka di sini 600 ini dipindahkan ke sini, jadi ditukar dengan N. Jadi di sini min 180 sama dengan N. Jadi gaya normalnya atau N-nya di sini sama dengan 600 dikurangi 180, hasilnya adalah 420. Jadi 420 Newton. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang A, 420 Newton. Kemudian nomor 7. Sebuah benda masanya 8 kg berada pada bidang datar kasar. Di sini mu S sama dengan 0,5 dan mu K sama dengan 0,2 dan ditarik dengan gaya mendatar F sama dengan 35 Newton. Jadi ini gambarnya. Besarnya gaya gesek yang bekerja pada benda adalah, di sini yang diketahuinya adalah massa bendanya, jadi M sama dengan 8 kg. Kemudian di sini koefisien gesekan statis, ini mu S. Jadi mu S sama dengan 0,5. Kemudian ini mu K, koefisien gesekan kinetis. Jadi di sini mu K sama dengan 0,2. Kemudian di sini adalah gaya mendatarnya, yaitu F. Jadi F sama dengan 35 Newton. Ini yang diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan adalah gaya geseknya, yaitu Fg sama dengan berapa. Ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab. Di sini rumus gaya gesek, yaitu Fg sama dengan mu dikali dengan N. Jadi koefisien gesekan dikali dengan gaya normalnya. Di sini koefisien gesekannya sudah diketahui, yaitu mu S dan mu K. Kemudian kita cari gaya normalnya. Di sini untuk mencari gaya normal, kita gambarkan arah-arah gayanya. Pada benda ini bekerja gaya berat, jadi sini W. Kemudian gaya normal ini di sini, jadi ini bekerja gaya normal akibat gaya tekan bendanya terhadap lantai, jadi di sini N gaya normalnya. Kemudian gaya geseknya adalah di sini, jadi ini gaya geseknya. Kita cari gaya normalnya, jadi di sini sigma Fy sama dengan 0. Jadi sigma Fy ini gaya yang sejajar dengan sumbu Y. Di sini sama dengan 0 karena tidak bergerak di sini. Jadi tidak bergerak atas bawah. Maka di sini sama dengan 0. Jadi kita tetapkan yang arah ke atas ini adalah positif. Maka di sini N-nya positif. Jadi N min W sama dengan 0. Maka di sini N min rumus W ini adalah M dikali G. Itu sama dengan 0. Di sini besar G-nya tidak diketahui, jadi kita tetapkan G-nya ini adalah 10, karena G ini adalah percepatan gravitasi, sudah ditetapkan yaitu 10. Jadi di sini N min masanya adalah 8, kemudian dikali dengan G-nya adalah 10, sama dengan 0. Jadi di sini N min 8 kali 10 adalah 80, sama dengan 0. Jadi di sini N sama dengan, jadi 80-nya dipindah ke sini, jadi di sini N-nya sama dengan 80 Newton. Jadi ini gaya normalnya. Maka kita hitung gaya geseknya memakai koefisien gesekan statis terlebih dahulu. Jadi gaya geseknya di sini sama dengan koefisien gesekan statis ini adalah 0,5, kemudian dikali dengan gaya normalnya yaitu 80.
Maka di sini sama dengan 0,5 dikali 80 adalah 40. Jadi 40 Newton. Ini gaya gesek statisnya, yaitu 40 Newton. Kita lihat di sini, gaya tariknya adalah 35, sedangkan gaya geseknya adalah 40 Newton. Jadi gaya gesek ini lebih besar dari gaya tariknya atau lebih besar dari F-nya, maka bendanya ini akan diam. Jadi karena gaya geseknya ini lebih besar dari gaya tarik, maka bendanya akan diam. Maka gaya gesek yang berlaku di sini adalah gaya gesek statisnya. Jadi gaya geseknya adalah 40 Newton. Jadi ini jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang E, 40 Newton. Demikian pembahasan soal PAT fisika.